سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan, izinkan saya mohon maaf. Tadi baru diterima ya oleh Grand Syekh Al-Azhar, Syekhul Azhar di salah satu tempat, dan kita kebagian tempat waktu sesudah maghrib tadi. Jadi kita agak telat bergabung, Bapak Ibu sekalian. Demikian, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kita pada kesempatan ini, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah mengungkapkan rahasia azan, Bapak Ibu. Ternyata azan itu begitu penting artinya, sampai-sampai disebutkan dalam satu riwayat ya, bahwa seandainya orang semua tahu apa pahala azan dan bagaimana mulianya menjawab suara azan itu, maka semuanya orang akan berlomba menunaikan atau melaksanakan azan. Seandainya orang tahu apa akibat daripada atau apa efek positif daripada azan itu, maka semuanya akan berlomba-lomba menjadi muazin di masjid. Tapi selama ini kadang-kadang profesi muazin itu tidak mendapatkan perhatian khusus. Padahal Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjalankan atau melaksanakan azan atau menjadi muazin di satu tempat, maka akan masuk ke dalam surga tanpa melalui pemeriksaan. Hadis yang sama juga pernah dikemukakan di dalam hal babul imam. Jadi seandainya orang tahu apa pahala semua imam-imam masjid kita itu ya, maka semua orang itu akan berlomba-lomba menjadi imam. Sama juga dengan pahala sholat jemaah. Seandainya orang semua tahu bagaimana keutamaan pahala sholat berjamaah, maka sesungguhnya tidak ada orang yang ingin sholat sendiri-sendiri. Ada beberapa ulama kita di Indonesia Bapak Ibu sekalian tidak ingin sholat sendiri. Pergi jauh untuk mencari teman untuk sholat berjamaah. Karena kalau sholat sendiri pahalanya begitu terbatas. Dan alhamdulillah pada malam Jumat yang dimuliakan Allah kita semuanya ini, insya Allah kita akan masuk kepada kemuliaan takbir. Pada takbir ihram itu, Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah pernah membahas apa keutamaan takbir ihram. Takbir itu ada 10 macam keutamaannya. Salah satu diantaranya itu ialah takbir ihram ini atau takbir inilah yang nanti akan merobohkan tembok-tembok yang sangat besar. Karena riwayat Ahmad bin Hambal dalam tafsir dalam musnadnya itu, dalam kitab hadisnya, setiap orang dengan Tuhannya itu ada 70 hijab. Ada 70 hijab yang menghijab antara seorang hamba dengan Tuhannya. Nah sekarang kita akan bahas di antara hijab-hijab itu, kekuatan-kekuatan apa yang bisa merobohkan
ada yang seperti tembok, ada yang seperti kayu papan ya, ada yang seperti kertas, gampang dirobek. Tetapi kalau yang seperti tembok itu, tidak mungkin ada yang merobohkannya kecuali takbir. Maka itu takbir ini Bapak Ibu sekalian, takbir adalah yang paling ampuh untuk merobohkan tembok-tembok besar itu. Terbuat dari mana tembok-tembok itu? Ialah dosa-dosa besar para hambanya. Jadi setiap kali kita melakukan dosa besar, maka akan berakumulasi dosa-dosa itu menjadi tembok yang sangat besar. Nauzubillah, termasuk seperti apa tembok yang besar itu? Ialah zina atau selingkuh, membunuh, aborsi, memfitnah, kemudian juga merusak lingkungan alam, ya itu juga termasuk dosa besar ternyata. Nah, inilah yang kita akan bahas, bahwa rahasia takbir ini sedemikian pentingnya. Takbir ihram menyimpan banyak rahasia. Di antara rahasia itu ialah memi'rajkan kita, mengorbitkan kita naik ke puncak Bapak Ibu sekalian. Jadi kendaraan yang paling cepat menuju ke langit itu ialah takbir. Maka itu wirid-wiridnya para ahli tarekat selalu mencantumkan lafaz-lafaz takbir itu. Azan pun juga itu 6 kali kita mengucapkan azan. 4 kali di awal dan 2 kali sebelum terakhir. Minggu lalu kita sudah bahas 4 kali takbir itu untuk mengajak kita menghayati tauhidul, apa yang disebut dengan tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul af'al, dan tauhidul zat. Mi'raj itu berarti perjalanan rohani menuju Tuhan. Mi'raj bukan hanya Nabi Muhammad, tapi juga para hambanya yang lain. Maka itu subhanalladzi asra bi 'abdihi, bukan bi Muhammadin tapi bi 'abdihi, lailan, pada satu malam. Setiap kali seorang hamba salat, idealnya setiap itu pula melakukan mi'raj. Seandainya orang tahu apa hikmah, apa rahasia di balik takbir itu, terutama takbiratul ihram. Sekali lagi Bapak Ibu, terutama takbiratul ihram. Seandainya Allah membukakan rahasia dan keutamaan takbiratul ihram secara visual, maka tidak ada seorang pun di antara kita di sini yang akan meninggalkan salat-salat sunat. Karena takbir dalam salat sunat maupun salat fardu sama-sama kekuatannya. Bahkan mungkin salat tahajud kita bukan hanya 2 salam, kita jadikan 4 salam atau 8 kali salam. Salat duha selama ini mungkin 2 atau 4 salam, mungkin kita akan tambahkan kalau banyak waktu. Semakin banyak takbir ihram yang kita lakukan, maka semakin kuat pembobol-pembobol dosa masa lampau yang terakumulasi dalam bentuk benteng. Jadi kita semua yang pernah melakukan dosa besar, siapa tahu ada di antara kita di dalam masjid ini, ingat bahwa tidak ada yang bisa membobol tembok-tembok itu yang menghalangi kita dengan Tuhan, kecuali takbiratul ihram. Bukan takbir azan, bukan takbir wirid, tapi takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu tingkat keampuhannya, itu yang paling hebat. Kemudian keutamaan takbir, ruhut takbir ialah at-tasbih. Spiritnya orang yang bertakbir itu ialah pensucian Tuhan. Allahu Akbar, kecil semuanya. Begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, kecil pangkat itu, kecil harta benda itu, dan kecil orang-orang besar itu.
yang besar hanya Allah. Jadi benar-benar takbir ihram ini mengecilkan semuanya, bahkan meniadakan semuanya, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Takbir ihram menembus lapis-lapis hijab diri kita dengan Tuhan. Ya. Ada dinding yang memisahkan kita seperti tadi yang saya jelaskan. Dan kemudian yang ketiga, takbir merobek dan menembus hijab-hijab kegelapan atau zulmani dan hijab-hijab cahaya atau nurani. Dalam kitab-kitab tasawuf Bapak Ibu sekalian, ada yang disebut dengan hijab-hijab zulmani, ada hijab-hijab nurani. Yang termasuk hijab zulmani dosa besar. Tapi yang termasuk hijab nurani tidak terasa dosa, tapi sesungguhnya itu dosa. Nah ini dia. Dosanya halus. Dicontohkan oleh para ulama kita, hijab nurani itu seandainya nanti kita dipuji oleh orang, lalu leher kita naik, lalu kita muncul rasa bangga, maka itu adalah hijab-hijab nurani. Makin banyak orang memuji kita dan makin mabuk kita dengan pujian-pujian itu, maka sesungguhnya itu termasuk dosa. Kalau kita dipuji apalagi mengatakan, iya dong siapa dulu. Nah itu memang sudah bukan lagi hijab nurani itu. Itu bisa meningkat menjadi hijab zulmani. Karena kata Rasulullah SAW melalui hadis kursinya, kesombongan itu selimutku atau pakaianku. Jangan ada yang pakai selain aku. Jadi kalau ada orang yang kalau ada orang yang sombong, Bapak Ibu, berarti dia menggunakan selimut Allah. Sifat-sifat Allah perlu ditiru, tapi beberapa sifatnya tidak boleh ditiru. Al-Mutakabbir, maha angku, sombong, tidak boleh ditiru itu. Al-Muntaqim, maha pendendam, nggak boleh ditiru itu. Kita sudah pernah membahas dulu itu ketika membahas Ar-Rahman, ya. Ada sifat-sifat Asmaul Husna yang perlu kita tiru, ada yang tidak. Kemudian pengulang-ulangan takbir mulai dari azan, iqamat sampai di dalam salat itu selalu yang berulang kita baca Allahu Akbar. Perintah ruku Allahu Akbar. Bangkit dari ruku Sami Allahu liman hamidah oleh imam Rabbana lakal hamd kalau kita sebagai makmum. Tapi seterusnya perintah untuk sujud Allahu Akbar. Bangkit dari sujud Allahu Akbar. Sujud lagi Allahu Akbar. Bangkit dari sujud lalu berdiri Allahu Akbar. Dan seterusnya. Jadi Allahu Akbar ini adalah pengulang-ulangan yang memang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di mana Rasulullah belajar salat? Pernah kita bahas dulu juga. Rasulullah SAW itu diajari salat di Sidratil Muntaha. Bagaimana caranya ruku, bagaimana caranya sujud, apa yang dibaca, itu juga semuanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit puncak Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah seperti kalian menyaksikan aku sedang salat. Ya. Jadi makin berulang-ulang kita mengucapkan takbir, maka semakin terkikis lapisan-lapisan hijab itu. Inilah hadisnya riwayat Ahmad mengatakan 70.000 hijab yang membatasi diri seseorang dengan Tuhannya. Yang kelima, sebab alam mulki, ada yang disebut dengan alamul mulki. Alamul mulki itu alam malaikat gitu ya. Alam atas, alam gaib itu.
berulang-ulang, ya, takbir yang berulang-ulang tidak akan menafikan rahasia-rahasia sebab alam malakut. Jadi alamul muluk, alam malakut itu alam malaikat, alamul muluk itu alam syahada. Jadi kalau kita takbir itu pahalanya banyak. Tapi ternyata khusus untuk lafaz takbir itu dapat penghargaan khusus juga di langit malaikat. Allahu Akbar itu. Dan hadiah bonus di langit Allahu Akbar itu tidak mengurangi pahala sholat kita. Jadi itu ekstra. Inilah yang disebut di dalam poin yang kelima ini. Yang keenam, takbir ihram memi'rajkan seseorang kepada langit, ke langit. Jadi kita menghadap ke kiblat, tangan kita itu menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Perhatikan Bapak Ibu, dua telapak tangan kita itu menghadap ke kiblat, setara atau sejajar antara telinga dengan ibu jari, nyentuh sedikit telinga kita, menghadap ke kiblat, pikiran menghadap ke kiblat, dada menghadap ke kiblat, dan pada saat itu kita sedang membaca takbir Allahu Akbar. Begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, maka itu langsung melejit kita ke atas. Itulah yang disebutkan bahwa as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Cuman perlu kita ingat, takbir yang seperti apa yang bisa memi'rajkan orang? Karena ada hadis Nabi juga. Coba lihat itu umatku tuh, ada dua orang salat, tapi salatnya itu antara bumi dan langit. Maksudnya orang yang pertama salat itu formalitas, nggak ada isinya, nggak ada khusyuknya. Sedangkan yang satunya itu kata Rasulullah, itulah salat yang benar. Jadi salat antara keduanya, antara bumi dan langit, sama-sama berdirinya, sama-sama rukuknya, sama-sama sujudnya, sama-sama duduknya, bahkan bacaannya pun juga sama. Akan tetapi salatnya berbeda. Satu salat bumi, satu salat langit, antara bumi dan langit. Salat yang langit itu ialah melaksanakan rangkaian-rangkaian salat itu dengan penuh penjiwaan, penuh kehusyuan. Jadi jangan main-main terhadap salat itu Bapak Ibu sekalian. Orang yang rajin salat, apalagi memelihara salat-salat sunatnya, maka tidak ada yang bisa melawan orang itu. Pasti orang itu punya keajaiban. Maka itu jangan memandang enteng orang yang rajin ke masjid. Bapak Ibu kalau dipandang enteng orang lain, dilecehkan oleh orang lain, jangan mendoakan orang lain itu binasa, sebab bisa bahaya betul orang itu. Doanya ahlus sholah itu diaminkan oleh para malaikat yang selalu aktif menjadi makmum di belakangnya. Yang ketujuh, keutamaan takbir bukan hanya mi'raj, tetapi masih banyak keutamaan lain. Di antara keutamaan itu ialah rangkaian takbir itu sendiri, mulai dari wudu, azan, dan ikamat, selalu ada takbir di situ. Rasulullah bersabda, bikulli qatratin, saya ulangi, bikulli qatratin min wudu'ihi malakan yuqaddisuhu wa yusabbihuhu wa yuqabbiruhu. Jadi ternyata kalau kita berwudu, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita berwudu itu, setiap tetesan-tetesan air wudu yang melengket di badan kita, ada malaikat yang ngepel dosa-dosa. Dalam hadis lain, setiap tetesan hujan dikawal oleh malaikat. Jumlah malaikat itu jauh lebih banyak daripada manusia. Berapa triliun tetesan hujan dari langit, kita nggak bisa menghitung. Setiap tetesan itu ada malaikat yang kawal. Nah khusus untuk orang yang berwudu,
Setiap tetesan-tetesan wudhu yang membasahi anggota badan yang berwudhu, ada malaikat yang ikut ngepel membersihkan dosa-dosa yang bersangkutan. Kalangan ulama menasihatkan, biarkanlah air wudhunya mengalir, karena sepanjang air wudhu itu mengalir, maka sepanjang itu akan mengalirkan dosa-dosa yang bersangkutan. Artinya, sepanjang air wudhu itu meleleh, sepanjang air wudhu itu muncul di dalam anggota badan kita, maka sepanjang itu malaikat itu aktif untuk membersihkan dosa-dosa kita. Imam Syafi'i dalam Kitabul Umnya yang terkenal itu melarang sama sekali orang untuk mengeringkan air wudhunya dengan handuk misalnya. Itu artinya mengusir malaikat untuk tidak membersihkan dosa. Ya. Sepanjang air wudhu itu meleleh, maka sepanjang itu air itu akan menjadi saksi. Aku jadi saksi, hambamu telah mensucikan dirinya. Sepanjang air wudhu itu meleleh, maka sepanjang itu air wudhu itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya berikanlah hidayah terhadap hambamu ini. Jadi air wudhu itu banyak sekali manfaatnya loh Bapak Ibu sekalian. Jangan dilap, jangan dikeringkan. Ibu-ibu seringkali ini habis berwudhu bahkan disiapkan handuk di tempat wudhunya. Justru Imam Syafi'i melarang orang mengeringkan air wudhu itu. Biarkan air wudhu itu meleleh. Bahkan dalam kitab-kitab tasawuf Bapak Ibu sekalian, ada yang disebut dengan kitabut tajdidul wudhu. Babut tajdidul wudhu, bab tentang pembaharuan wudhu. Menurut ulama fikih, sepanjang kita tidak melakukan pelanggaran tertentu yang membatalkan wudhu, maka wudhu itu bisa dipakai salat kok. Sepanjang tidak bersentuhan lawan jenis yang gairu muhrim, sepanjang tidak kentut atau buang kotoran, atau bersentuhan dengan najis, maka itu tidak membatalkan wudhu. Maka itu wudhu kita tidak batal. Boleh dipakai salat, boleh menyentuh Quran. Tetapi ulama tasawuf Bapak Ibu sekalian, kalau wudhunya sudah dipakai berbohong, kalau wudhunya sudah dipakai mengintip aurat orang lain, kalau wudhunya sudah dipakai berdosa, misalnya berpikiran jelek atau dendam, maka tidak mungkin air wudhu itu bisa mengantarkan salat khusyuk. Maka dianjurkan untuk memperbaharui wudhunya, karena wudhu itu bukan hanya membersihkan fisik, tapi membersihkan jalan pikiran, membersihkan hati, membersihkan rohani kita. Yang kedelapan, takbir yang mengawali azan dan iqamat ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka setiap takbir di dalamnya itu merobek hijab-hijab yang tebal. Jadi takbir ihram itu akan lebih ampuh kalau diawali dengan azan dan qamat. Jadi kalau kita langsung takbir tanpa ada azan, tanpa qamat, energi takbir ihram itu tidak kuat. Iya. Maka itu perlunya kita azan dan perlunya kita iqamat. Rasulullah melakukan hal itu. Bagaimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu pun juga kalau nggak ada laki-laki di tempatnya, seperti majelis taklim kan pada umumnya perempuan semua tuh. Silakan azan, jangan hanya iqamat. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, pintar azan, dia muazzinah yang baik. Imam Syafi'i merekomendasikan agar perempuan pun juga jangan salat sebelum sebelum ada salah seorang di antaranya yang muazzin. Kalau tidak ada laki-laki, kalaupun ada laki-laki, tapi laki-laki itu qablal bulugh, belum balik, anak-anak kecil, ya, atau mungkin sudah pikun, sudah tidak mukallaf lagi, maka itu tidak dianjurkan untuk melakukan azan, karena itu bukan mukallaf.
Mungkin ada sedikit perbedaannya, anak-anak kecil bisa kita sering mendengarkan azan ya, qablal buluk, tapi suaranya bagus. Muazzin artinya memperdengarkan. Tapi kalau orang-orang yang memperdengarkannya itu kayak tidak menarik ya, maka itu diusahakan ya muazzin itu adalah orang yang baik, terbaik. Alhamdulillah muazzin kita di Istiqlal ini pilihan betul Bapak Ibu. Syaratnya untuk bisa menjadi muazzin di Istiqlal ini sama dengan imam itu harus pernah menjadi juara nasional. Ya. Maka itu muazzin kita di sini adalah orang-orang terbaiknya Indonesia loh Bapak Ibu. Muazzin kita, 3 muazzin kita di sini itu juara 1 nasional MTQ. Yang tahun lalu, tahun kemarin itu juga juara 1 lagi MTQ dan juga juara di negara lain. Kalau orang sudah juara 1 MTQ di Indonesia, gampang juara 1 di negara lain. Itulah hebatnya Indonesia itu. Kemudian 9, batin takbir ihram itu akan merobek dan menembus hijab-hijab nurani. Tadi itu hijab-hijab yang halus itu banyak kita koleksi. Dan yang ke-10, takbir menyadarkan seseorang untuk menyaksikan yang maha besar. Takbir ihram yang khusyuk dilakukan itu akan menghadirkan Tuhan dalam benaknya. Bahkan lama-kelamaan itu bisa memukasyafahkan. Mukasyafah itu ada tersingkap ya. Mukasyafah tersingkap, tapi mungkin belum terlalu jelas. Ada lagi musyahadah, pori-pori pun bisa terlihat kalau musyahadah itu. Di atasnya lagi ada ittihad, udah antara yang melihat dan yang dilihat itu menjadi satu. Al-abid wal ma'bud wahid, al-habid wal ma'bud wal mahmud wahid. Nah itu anak tangganya tuh banyak. Anak tangga berapa kita datangi sekarang ini? Mudah-mudahan satu persatu kita daki dan insya Allah Bapak sekalian kita akan mendapatkan keutamaan itu. Pertemuan akan datang, insya Allah kita akan lanjutkan apa rahasia mengangkat tangan pada waktu takbir. Itu ada powernya di situ, ada rahasianya di situ Bapak Ibu sekalian. Niat di situlah tempatnya sebetulnya. Hakikat sholat itu ada di rahasia pada saat mengangkat kedua tangan kita. Kita bahas hal ini pada pertemuan kita yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha